Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada pembelajaran pertama, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Subtema 2, wujud benda. Manusia tidak dapat terlepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah? Yuk kita pelajari bersama. Pada pembelajaran pertama ini, materi yang akan kita pelajari adalah menemukan informasi tentang wujud benda, kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter, gerak dalam tari. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah menemukan informasi tentang wujud benda. Ayo membaca wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Sekarang perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, kamu telah mengamati gambar di atas. Sekarang kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Ada 3 kolom pada tabel ini, yaitu kolom benda padat, kalian isi benda padat yang kalian temukan gambar di atas. Kolom yang kedua, kolom benda cair. Nah, di sini kalian isi dengan benda-benda cair yang kalian temukan pada gambar di atas. Dan yang ketiga, kolom benda gas. Kalian isi benda-benda gas yang kalian temukan pada gambar di atas. Kerjakan dengan teliti dan kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Ayo mencoba. Amati lingkungan di sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut di dalam kotak berikut ini. Ada 3 kotak ya. Masing-masing kotak kalian isi benda yang kalian amati di sekolah. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan.
Materi yang kedua adalah kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km, 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menentukan jarak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Cara mengerjakannya 5 km ditambah 300 meter. Jadi 5 km kita jadikan meter dulu ya. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Kemudian 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Cara mengerjakannya 1523 meter dijadikan meter yaitu 1000 meter ditambah 523 meter. Jadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Yang keempat, rumah Siti ke pasar. Dan yang kelima, rumah Udin ke pasar. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 pesawat pada gambar ini. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Cara mengerjakannya, kalian perhatikan gambar pesawat di A, di situ tertulis 3000 meter. Jadi, kalian rubah ya, 3000 meter kalian rubah menjadi satuan kilometer. Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Cara mengerjakannya, kalian perhatikan gambar pesawat B.
Pada gambar pesawat B tertulis 4.325 meter. Jadi kalian rubah satuan meternya menjadi satuan kilometer. Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Cara menjawabnya, kalian perhatikan gambar pesawat A dan gambar pesawat B untuk menentukan perbedaan ketinggiannya. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga adalah gerak dalam tari. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Dicoba di rumah ya. Selamat berlatih. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.